Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas seputar demam tifoid atau yang lebih sering disebut tipes. Demam tifoid atau tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan oleh penderita atau orang yang terinfeksi. Jadi seseorang yang terinfeksi bakteri Salmonella typhi atau penyakit tipes bisa menyebar ke seluruh tubuh yang dapat mempengaruhi banyak organ tubuh penderitanya. Orang yang terinfeksi penyakit demam tipes dapat menularkan jadi melalui seperti feses dan urin. Terus makan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan urin atau feses penderita tipes, ataupun makanan yang dikonsumsi atau yang ditangani oleh orang yang sedang sakit tipes. Demam tipes ini termasuk infeksi bakteri jenisnya ya. Tanpa perawatan yang cepat dan tepat, penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan. Tapi jika penata laksanaannya kurang tepat, maka akan menyebabkan komplikasi yang serius yang berakibat fatal. Jadi penyakit tipes ini yang disebabkan oleh jenis bakteri. Bakterinya namanya Salmonella typhi. Apa aja gejalanya? Jadi gejala-gejala demam tipes ini seperti 1. Demam yang meningkat setiap hari hingga mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius. Jadi demamnya meningkat. Biasanya khas itu demamnya pada malam hari. Jadi mulai jam 5 itu demamnya makin naik. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, lemah dan lelah. Keempat, nyeri otot, jadi otot-ototnya nyeri. Yang kelima, berkeringat. Yang ketujuh, kehilangan nafsu makan. Yang kedelapan, sakit perut. Terus juga ada ya batuk, ada diare, tapi yang biasa khas itu tadi demamnya meningkat pada malam hari. Sampai itu pasien itu mengalami ngigau. Ya, jadi gejala-gejala itu tadi yang pertama demam yang meningkat, suhunya 39 sampai 40 itu menjelang pada sore atau sampai malam hari. Sakit kepala hebat, lemah dan lelah. 4, nyeri otot, terus badan berkeringat. Yang ketujuh, kehilangan nafsu makan ya. Penyebab dari penyakit tipes atau demam tifoid ini adalah bakteri Salmonella typhi. Biasanya bakteri ini disebarkan melalui tadi feses dan urin penderita yang terkontaminasi air dan makanan. Yang kedua, Salmonella typhi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi. Jadi orang yang lagi sakit tipes menyajikan makanan, terus terkontaminasi makanan itu yang menyebabkan pasien atau yang lainnya bisa tertular. Jadi pengobatannya itu sebenarnya untuk skala rumah itu yang pertama itu minum air yang banyak. Jadi minum air banyak. Jadi minum air saat sakit tipes membantu mencegah dehidrasi yang diakibatkan oleh demam dan diare. Biasanya tipes ini disertai diare. Jadi minum yang banyak air. Kalau bisa minum air kelapa hijau ya. Jadi beli di pasar, ngomong aja sama pedagangnya, "Bu, minta atau beli kelapa hijau." Soalnya beda itu kelapa hijau sama kelapa muda. Kelapa hijau lebih baik, tapi kalau nggak ada kelapa hijau, kelapa muda boleh. Nah, jika mengalami dehidrasi
sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya terpaksa harus diinfus. Ya. Yang kedua, bed rest atau istirahat total, supaya istirahat ini supaya lekas sembuh. Istirahat ini merupakan hal yang membantu proses pemulihan. Usaha untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang berat ini sangat bagus ya, karena kalau udah lemes beraktivitas tambah ngedrop. Yang ketiga, makan makanan yang mudah dicerna. Tipes merupakan salah satu penyakit gangguan pada usus. Maka untuk itu dianjurkan makan makanan yang mudah dicerna ya. Jadi saluran ususnya itu sedang mengalami infeksi, Pak. Jadi beban kerja usus jangan diperberat. Seperti makanan bubur dan makanan lunak. Dengan begitu kerja usus menjadi lebih ringan ya. Jadi menjadi lebih ringan, makanan mudah dicerna, dan membuat nutrisi dalam makanan lebih cepat diserap dalam tubuh. Jadi tubuh cepat kembali ya. Jadi itu untuk pengobatan skala rumahnya. Jadi kalau terjadi dehidrasi harus infus, disarankan untuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, klinik yang ada rawat inap. Pencegahan itu menjaga kebersihan. Jadi salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah kebersihan, seperti mencuci tangan ya secara rutin sebelum dan sesudah makan. Terus menghindari kontak dengan orang yang sakit. Bakteri sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Makanya yang sedang sakit diharap untuk tidak menyajikan makanan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang terjamin kebersihannya ya. Yang ketiga, kita hindari makan makanan yang mengiritasi usus, seperti makanan pedas, makanan yang ibaratnya mentah ya. Jadi makanan-makanan yang kita harus makan harus terjamin. Makanan ya. Jadi terus kapan ini? Jadi pertolongan pertama yang secara singkat yaitu pertama, minum banyak air ya. Jadi kalau di rumah ada oralit pakai oralit ya kan. Kalau di rumah ada madu pakai madu. Kalau di rumah ada air kelapa gunakan air kelapa ya. Pencegahan tadi yang pertama, rajin cuci tangan, hindari makanan yang mentah. Yang ketiga, minum air dalam kemasan ya. Jadi untuk terhindar dari tipes ya. Kapan harus ke dokter, Dok? Ya, jadi segera melakukan pemeriksaan ke dokter jika terjadi ada gejala-gejala tadi, yaitu demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, sakit perut ya, terus tidak nafsu makan, dan terjadinya mual dan muntah. Segeralah pergi ke dokter untuk diperiksa ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi penyakit tipes ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Jadi karena tadi penyebarannya karena kita cuci tangan yang males, jadi ada bakteri kita makan melalui mulut ya kan, akhirnya menyebar ke dalam tubuh. Gejala-gejala tipes tadi ya udah jelas, demam tinggi, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan ya, berkeringat dan nyeri otot ya. Demamnya ini khas menjelang sore atau malam hari ya. Semoga penjelasan tipes ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan keterbatasan saya untuk penyajian. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan seputar tipes, mangga komen aja di kolom komentar ya. Semoga saya bisa membalas dan bisa membantu kesehatan masyarakat ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan, salam persatuan, salam Republik Indonesia.